Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru sebangsa dan setanah air yang kami cintai dan saya banggakan. Puja puji sanjung syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua masih diberi karunia nikmat sehat, nikmat sempat sehingga bisa bertemu beraudien dengan saya selaku Kepala SMP Negeri 5 Batang dalam podcast mengulik numerasi dan literasi. Tuntutan kemampuan literasi ini merupakan tuntutan dasar di dalam kurikulum merdeka yang harus dimiliki oleh seorang guru. Artinya apa argumennya? Bahwa bagaimana literasi ini akan bisa berjalan di suatu sekolah, tetapi seorang guru tidak memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan literasi. Kegiatan literasi yang kita lakukan di sekolah diantaranya yang pertama adalah membuat pojok baca, yang kedua memaksimalkan kegiatan perpustakaan, yang ketiga memulai pembelajaran dengan baca sekitar 5-10 menit, yang keempat yaitu kita mengadakan kegiatan pembuatan karya tulis dan atau yang mungkin kita membuatan komunitas kelompok baca bagi siswa-siswa di SMP Negeri 5 Batang. Saya yakin SMP Negeri 5 bisa untuk meningkatkan literasi di dalam kemampuan untuk literasi baca tulis di samping kemampuan literasi numerasi yang ada di dalam kurikulum merdeka. Selamat untuk SMP Negeri 5 Batang, dan alhamdulillah kita kemarin sudah menunjukkan di dalam kegiatan hari ulang tahun yang ke-38 SMP Negeri 5 Batang dengan kegiatan literasi yang cukup mendukung kita, yaitu pembuatan untuk antologi puisi yang dimulai dari kepala sekolah, Bapak Ibu guru, kemudian TU beserta siswa yang rencana akan kita bukukan dan kita SP-kan yang bisa dimanfaatkan di dalam pemanfaatan penanganan angka kredit bagi Bapak Ibu guru. Tetap semangat, SMP Negeri Batang bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng podcast di SMP Negeri 5 Batang dalam acara Ngobras, ngobrol santai dalam tema mengulik numerasi dan literasi. Hari ini kita akan langsung ngobrol-ngobrol dengan Kepala Sekolah tercinta Bapak Anung Setiawan Sucipto MPD. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Sehat Pak Anung? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Pak Anung. Ada beberapa pertanyaan nih terkait dengan literasi dan numerasi di sekolah kita. Nah Pak Anung, bagaimana sih Pak upaya meningkatkan literasi dan numerasi di SMP Negeri 5 Batang? Upaya untuk meningkatkan literasi di SMP Negeri 5 Batang, alhamdulillah kita berusaha untuk mengupayakan literasi di SMP Negeri 5 Batang itu bisa meningkat lebih baik. Selama 5 tahun saya mengawal di SMP Negeri 5 Batang, dengan kegiatan di kurikulum merdeka ini kita mencoba, karena literasi dan numerasi merupakan hal yang perlu kita tingkatkan, dan kita mengupayakan untuk kegiatan literasi ini untuk meningkatkan minat baca di SMP Negeri 5 Batang. Di antara yang pertama, kita usahakan di setiap kelas ada fasilitas pojok baca, reading corner, yaitu yang dimanfaatkan untuk memfasilitasi anak-anak yang kemungkinan akan melakukan kegiatan baca di perpustakaan tapi membutuhkan waktu yang agak panjang, sehingga kita sediakan di kelas-kelas pojok baca yang difasilitasi beberapa buku bacaan yang anak-anak bisa menikmati bacaan di situ. Yang kedua, dengan memaksimalkan peran dari perpustakaan. Di situ dari petugas perpustakaan sudah jadwal kunjungan, jadwal pengembalian, kemudian jadwal untuk kegiatan membaca. Alhamdulillah sudah kita laksanakan dan sudah berjalan dengan baik. Yang ketiga, dengan kegiatan mengawali membaca sebelum kegiatan belajar mengajar, kegiatan setelah kita membaca Asmaul Husna, setelah jam 7 bel dimulai, kemudian membaca Asmaul Husna dilanjutkan dengan membaca 5-10 menit buku bacaan atau buku pelajaran apa, dan anak ditugasi nanti setelah itu akan membuat resume yang akan dilaporkan kepada Bapak Ibu wali kelas. Kemudian berikutnya saya juga berharap ada kelompok komunitas baca, tapi hanya beberapa yang sudah berjalan, dan ini akan ditindaklanjuti kepada kesiswaan SMP Negeri 5 Batang Pak Heru, dan kemarin kita memang senyampang sejalan dengan kegiatan kita HUT yang ke-38, ada kegiatan pembuatan antologi puisi yang mana
ini merupakan event yang bagus, ini untuk meningkatkan, menyegarkan kegiatan komunitas baca di SMP Negeri Matang. Kemudian yang kelima yaitu membuat karya tulis. Tujuannya diantaranya kemarin kegiatan kita ada penulisan antologi puisi yang untuk menunjukkan bahwa SMP Negeri 5 itu punya komunitas baca yang menghasilkan suatu produk, yaitu mampuan untuk membuat puisi yang kita bisa dibaca oleh orang lain. Demikian Mbak Ratih itu. Iya Bapak. Terima kasih sekali Bapak. Banyak sekali ternyata upayanya dan sudah berjalan dengan baik Pak ya ternyata dan menjadi budaya di sekolah kita. Untuk pertanyaan kedua Pak Anung, apa saja sih peran serta Bapak selaku kepala sekolah dalam literasi dan numerasi ini? Oke. Untuk peran serta selaku kepala sekolah yang jelas sebagai yang pertama karena dia adalah sebagai ujung tombak. Itu artinya kita harus bisa memberikan contoh, ya, memberikan contoh teladan kepada Bapak Ibu guru bahwa membaca itu sesuatu yang kita butuhkan. Jadi sudah di awal saya mengatakan bahwa membaca itu merupakan jendela dunia, yaitu kalau semakin kita baca semakin kita banyak pengetahuan, bukan semakin baca terus tambah pinter, justru malah kita semakin rendah karena ternyata kita itu adalah bodoh, banyak hal yang belum kita ketahui. Nah, yang kedua, samping sebagai motivator, kepala sekolah juga sebagai manajerial, mengatur manajemen kebutuhan sarana prasarana untuk literasi di sekolah, kebutuhan buku apa yang kita butuhkan, kemudian kebutuhan sarana prasarana supaya di perpustakaan bisa membaca dengan nyaman, kebutuhan untuk AC, tempat dan sebagainya. Gitu Mbak Ratih. Iya. Pak Anung, kaitannya dengan misalnya Pak Anung mungkin aktif juga nih kayaknya ya dalam menulis ya. Mungkin Pak Anung bisa menyebutkan karya-karya yang sudah Pak Anung hasilkan. Iya, sebenarnya saya baru taraf belajar, tapi yang jelas kita sudah mencoba menerbitkan nulis buku fiksi maupun non fiksi yang sudah kita coba kirim, yaitu menulis beberapa judul diantaranya saya sebut judulnya Duniaku, Dunia Pendidikan, kemudian Semua Karena Cintamu, kemudian kita sudah mencoba menulis beberapa artikel di jurnal di media massa di tingkat Quran Radar itu sampai berapa kalau salah kemarin itu dengan yang tersebut hampir 9, saya nulis sudah 9 artikel ya. Kemudian di media edukasi kita yang tingkat nasional kita juga nulis sekali. Itu kami mencoba bahwa ternyata kita itu bisa. Jadi begitu saya mood, saya nulis. Dan yang paling terkesan dari karya buku saya ini sebetulnya pengalaman pribadi saya, ya, perjalanan religi yang saya alami karena saya sudah diuji oleh Tuhan. Ada beberapa kejadian yang itu sebagai pengingat kepada saya pribadi dan mungkin sebagai cerita itibar kepada Bapak Ibu semuanya sesama Muslim yang bisa mengerti, yang membaca perjalanan hidup saya seperti itu. Itu Mbak Ratih. Ya, jadi menulis, ketika kita menulis bisa memberikan motivasi gitu ya untuk betul. Orang lain. Di karya kita itu insya Allah bisa bermanfaat untuk banyak orang. Nah, kalian teman-teman pemirsa bisa nanti kalau pas main ke Batang bisa mampir di perpustakaan SMP Negeri 5 Batang untuk bisa membaca langsung karya Pak Anung, karena karya Pak Anung ini sudah tersedia di perpustakaan sekolah kita. Berikutnya Pak Anung, pertanyaan terakhir dari saya, harapan Bapak dari upaya yang dilakukan ya, upaya-upaya tadi dalam peningkatan literasi, kira-kira harapannya apa sih Pak? Ya, harapan yang terbesar adalah ini karya yang sudah kita kerjakan, yang sudah baik, jangan kita berhenti mandek, tapi tetap berlanjut. Siapapun nanti yang sebagai pimpinan di SMP Negeri 5, kata saya pindah mutasi atau saya pensiun, harus tetap berjalan. Menunjukkan bahwa kita itu manusia budaya bisa menciptakan karya yang lebih baik. Anak-anak, Bapak Ibu guru seperti itu. Artinya sebagai sesuatu yang bermanfaat kepada diri sendiri dan kepada orang lain tentunya akan seperti itu. Itu yang harapan yang terbesar yang saya inginkan. Demikian Mbak Ratih. Terima kasih banyak Pak Anung ngobrol santainya dalam mengulik numerasi dan literasi. Baik pemirsa, demikian tadi ngobrol-ngobrol singkat dengan Bapak Anung Setiawan Sucipto selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Batang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari podcast SMP Negeri 5 Batang
dalam acara Ngobras, ngobrol santai dalam tema mengulik literasi dan numerasi. Hari ini kita akan ketemu langsung dengan Bapak Heru Novianto SPD selaku koordinator kesiswaan di sekolah ini. Selamat siang Pak Heru. Selamat siang Mbak Rati. Sehat Pak Heru? Alhamdulillah. Nah Pak Heru, kaitannya dengan literasi dan numerasi, kira-kira upaya apa sih Pak yang dilakukan oleh pihak kesiswaan untuk peningkatan kualitas numerasi dan literasi di sekolah ini? Baik, terima kasih Mbak Rati atas waktunya. Upaya kami dari kesiswaan yang pertama, pembentukan komunitas membaca. Dan kebetulan sudah kita beri nama komunitasnya yaitu Lentera, yang mengandung filosofi penerang, yang nantinya mudah-mudahan harapannya agar seluruh warga sekolah SMP Negeri 5 Batang menjadi terang benderang, yang tadinya, mohon maaf, remang-remang menjadi lebih cerah, lebih terang. Yang kedua yaitu pembiasaan membaca, baik itu di ruang kelas, di pojok-pojok membacanya, ataupun di seluruh ruangan lingkungan yang ada di sekolah, termasuk DPR, di bawah pohon rindang. Masya Allah. Karena di sekolah kita di bagian tengahnya ada beberapa pohon Pak ya, asik sekali ya buat baca-baca Pak ya. Betul. Itu saja mungkin dari banyak hal sebenarnya, tapi dua saja yang paling kita tekankan. Iya, jadi yang pertama ada komunitas baca Lentera, dan yang kedua adalah pembiasaan membaca dengan meningkatkan upaya anak-anak dalam memanfaatkan pojok-pojok baca atau pojok literasi Pak ya. Iya. Oke, baiklah teman-teman, demikian tadi ngobrol santainya kita dengan Bapak Heru Novianto. Pak, mari kita sapa pemirsa di rumah dengan salam literasi. Salam literasi dari komunitas baca Lentera SMP Negeri 5 Batang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami podcast SMP Negeri 5 Batang dalam acara Ngobras, ngobrol santai dalam tema mengulik literasi dan numerasi. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan salah satu guru di SMP Negeri 5 Batang. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Rati. Ya, dengan Ibu Nur Hasanah SPD di sini kami akan mengganggu sedikit waktunya Bu Nur ya Bu ya. Sibuk banget ini Bu ya. Masih dalam rangka rapotan Bu. Oh iya, progresnya sudah sejauh mana Bu Nur? Alhamdulillah sudah hampir selesai, tinggal nunggu pengumpulan nilai dari masing-masing guru mapel untuk nanti selanjutnya kita jadikan rapot yang akan dibagikan hari Sabtu besok. Luar biasa, semoga acaranya, kegiatannya lancar Bu ya. Amin. Nah ini Bu ada dua pertanyaan dari kami. Pertanyaan pertama, kira-kira kegiatan apa saja yang Ibu lakukan untuk meningkatkan numerasi dan literasi di sekolah? Terima kasih atas pertanyaannya. Alhamdulillah untuk materi tentang literasi dan numerasi ini adalah sesuatu yang awalnya baru tapi terus-menerus digalakkan oleh pemerintah dan juga sekolahan, karena bagaimanapun juga Indonesia ini adalah pada posisi bawah ya untuk literasinya. Jadi di sini perlu peningkatan tidak hanya dari siswanya, kita sebagai pendidik pun harus senantiasa meningkatkan literasi kita. Nah, salah satu kegiatan yang dapat meningkatkan literasi, terutama untuk pengetahuan kita, itu adalah yang pertama kita bisa mengikuti berbagai macam pelatihan, baik itu untuk pelatihan penambahan pengetahuan ataupun pelatihan tentang penulisan. Karena kan dasar dari literasi itu adalah baca dan tulis. Berarti kan kita harus rajin-rajin membaca. Kemudian kita juga nantinya juga diusahakan bisa menuliskan dari apa yang sudah kita baca atau pengalaman kita. Nah, kegiatan yang saya ikuti, yang pertama adalah mengikuti pelatihan yang kaitannya dengan masalah penulisan. Ada beberapa pelatihan yang saya ikuti, seperti untuk pelatihan penulisan artikel ilmiah di media massa. Kemudian ada juga pelatihan pembuatan PTK, karena ini kaitannya dengan siswa. Bagaimanapun juga kan kita harus mengaksenkan siswa itu supaya pengetahuan, keterampilan mereka bertambah, nantinya kita bisa melaksanakan PTK, dan itu juga kita juga perlu wawasannya juga gimana membuat PTK yang baik dan benar. Oleh karenanya, maka MGMP sebagai jembatan dalam penyelenggaraan pelatihan ini.
Kemudian ada pula mengikuti pelatihan pembuatan buku dan juga pembuatan jurnal ilmiah. Itu antara lain untuk peningkatan diri saya ke diri saya sendiri dalam rangka literasi ini. Kemudian kalau nanti kaitannya dengan siswa, di sini saya juga mengajak siswa itu untuk meningkatkan literasi, terutama di era teknologi ini, dengan mengajarkan mereka bagaimana membuat komik pendidikan dengan menggunakan Android. Dan alhamdulillah ini pernah dilaksanakan dan sukses juga. Dan kayaknya Ibu jadikan best practice juga ya? Oh iya, luar biasa. alhamdulillah bisa jadi Oke. sebuah jurnal dan juga untuk action risk-nya. Itu aja yang pernah saya lakukan. Itu berarti. Oke, terima kasih Bu. Dan ternyata kita bisa tahu ya bahwa kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Ibu Nur Hasanah ini sangat banyak sekali seperti yang sudah disebutkan tadi. Pertanyaan kedua nih Bu ya, karya nyata apa sih yang sudah Ibu hasilkan sebagai wujud peningkatan literasi di sekolah? Alhamdulillah sejak kemunculan literasi dan semaraknya guru untuk menggiatkan siswanya literasi, di sini saya sudah menghasilkan beberapa karya, yaitu yang berupa artikel ilmiah. Itu sudah sebanyak 6 artikel di koran Jawa Pos, itu Radar Semarang itu ya? ya. Kemudian kalau yang berupa hasil dari PTK yang dijurnalkan, itu ada satu jurnal yang saya terbitkan lewat penerbit yang ada di Tegal. Itu merupakan hasil PTK. Kemudian jurnal yang hasil action research itu yang diterbitkan di jurnal Obor, kerjasama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Batang dengan PGRI Kabupaten Batang. Kemudian buku juga alhamdulillah walaupun masih satu, semoga nanti bisa membuat lagi ya yang lebih banyak seperti Ibu Ratih yang karyanya sudah banyak. Itu buku yang diterbitkan di penerbit Kahar Publisher Semarang. Itu hasil literasi sebagai wujud karya saya untuk menunjukkan kepada, terutama memacu diri saya sendiri agar lebih memajukan literasi di SMP 5 Batang. Oke, jadi pentingnya mengikuti bentuk-bentuk pelatihan itu untuk mengasah kemampuan literasi pada diri Bu Nur. Akhirnya Bu Nur menghasilkan sebuah karya-karya nyata yang sangat luar biasa dan insya Allah bermanfaat dalam dunia pendidikan. Bu, mari kita sapa pemirsa di rumah dengan salam literasi Bu. Salam literasi dari SMP Negeri 5 Batang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam podcast SMP Negeri 5 Batang, Ngobras, ngobrol santai dalam tema mengulik literasi dan numerasi. Kali ini kita akan ketemu dengan salah satu guru potensi di SMP Negeri 5 Batang. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Dengan Ibu Nita Purwanita Puji Lestari SD. Iya. Nah, Ibu, kita mau mengganggu kesibukan Ibu Nita ini ya. Enggak apa-apa Oke. Ibu. Di Nggak tengah-tengah terlalu akhir sibuk. semester. Iya, Rapotnya alhamdulillah udah ini. selesai belum Bu? Ya sudah 80% lah Ibu. 80%, Iya, luar biasa tinggal sekali. ngeprint seperti Progresnya itu. keren banget Iya, Bu. Nah, alhamdulillah. ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya Boleh. tanyakan pada Bu Iya, Nita boleh. ya. Boleh. Bu Nita, kegiatan apa aja sih yang sudah Bu Nita lakukan untuk meningkatkan literasi dan numerasi di sekolah Bu Nita ini? Iya. Baik Ibu. Terkait dengan peningkatan literasi dan numerasi, pada saat ini saya pengen meningkatkan kemampuan diri saya sendiri dulu untuk meningkatkan kemampuan anak ya. Jadi untuk saat ini saya masih belajar bagaimana cara memimpin pembelajaran yang baik untuk anak sehingga anak bisa mengeksplor potensi mereka untuk meningkatkan numerasi dan literasinya seperti itu. Nah, untuk saat ini saya masih mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 7 Ibu ya, di mana di dalamnya itu saya diajarkan bagaimana cara meningkatkan
kepemimpinan saya dalam pembelajaran yang berpihak pada anak ya, utamanya berpihak pada anak, sehingga mereka bisa meningkatkan potensi mereka dalam literasi dan numerasi seperti itu Ibu. Luar biasa sekali Ibu Nita ini, dan Bu Nita merupakan satu-satunya guru yang saat ini mengikuti program guru penggerak. Luar biasa sekali ya. Semoga kegiatan sukses sampai akhir ya Ibu ya. Amin ya rabbal alamin. Untuk pertanyaan kedua dari kami adalah, karya nyata apa saja sih yang sudah Ibu hasilkan sebagai wujud peningkatan literasi dan numerasi? Karena memang awalnya tuntutan Ibu ya, awalnya tuntutan di program tersebut ya, saya diminta untuk membuat berbagai konten video, baik konten video pembelajaran maupun konten video-video yang lain lah. Pada saat ini kan saya guru mapel matematika ya, ada hubungannya dengan numerasi juga. Saya beberapa membuat video pembelajaran yang mana saya unggah di YouTube. Harapannya dengan video-video tersebut itu yang ada beberapa anak yang bisa melihat, itu pun bisa saya gunakan untuk pembelajaran saya juga ya, memudahkan saya dalam pembelajaran itu, sehingga harapan di situ nanti anak bisa meningkat untuk kemampuan numerasinya terutama dan literasi di video tersebut itu. Terus yang kedua itu saya juga menerapkannya di dalam pembelajaran saya Ibu ya. Karena di sini di guru penggerak ini saya harus ada aksi nyata juga, aksi nyata untuk memimpin pembelajaran anak, bagaimana cara saya menuntun anak untuk dapat meningkatkan numerasinya, karena saya guru matematika, tetapi pembelajaran tersebut itu berpihak pada anak. Seperti itu Ibu ya. Itu aksi nyata yang baru saya lakukan Ibu. Masih sedikit saja aksi nyata yang saya lakukan. Harapannya ke depan dengan mengikuti program ini, terus dengan bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, itu saya bisa meningkatkan kemampuan saya di dalam meningkatkan literasi dan numerasi anak. Luar biasa sekali. Kegiatan yang sangat membutuhkan bukan hanya pemikiran tapi juga tenaga yang ekstra tentunya Ibu Nita ya, karena banyak kolaborasi dengan teman-teman sejawat. Saya berusaha berkolaborasi Ibu. Terima kasih banget Bu, ini ngobrol-ngobrol santainya. Mari kita sapa pemirsa di rumah dengan salam literasi. Salam literasi dari SMP Negeri 5 Batang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami podcast SMP Negeri 5 Batang dalam tema mengulik literasi dan numerasi. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol langsung dengan salah satu guru kreatif dan inovatif dari SMP Negeri 5 Batang. Selamat siang Ibu Rina. Selamat siang. Ibu Rina Dia Sukaisi. Iya. Ibu Rina, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit di tengah kesibukan Bu Rina bikin rapot ini ya. Boleh. Sudah sejauh mana progresnya Bu rapotnya ini? Ini tinggal menunggu hasil aja dari Bapak Ibu guru yang lain. Oke, tinggal nunggu kiriman ya Bu ya? Iya, nunggu kiriman. Oke, semoga lancar Bu ya, Amin. agar bisa liburan. Ini liburan mudik nggak Bu ke Sumatera? Bu Rina ini asli Sumatera pemirsa. Ini nggak ada rencana untuk mudik. Oh belum ya, mungkin nanti untuk liburan Tahun berikutnya. depan. Oke, Bu Rina, ada pertanyaan dari saya. Kegiatan apa sih yang Ibu lakukan untuk meningkatkan literasi di sekolah? Monggo. Jadi pertanyaannya kegiatan apa ya? Sebenarnya sih belum banyak ya kegiatan yang menuju untuk program dalam berliterasi. Cuman memang saya selaku guru, karena memang ini tuntutan juga dari pemerintah, itu sudah mulai mengikuti kegiatan-kegiatan yang berbau-bau literasi, yaitu salah satunya mengikuti pelatihan-pelatihan, salah satunya pelatihan penulisan artikel ilmiah. Kemudian juga kegiatan yang lain ya tentunya banyak membaca ya. Nah, untuk kegiatan penulisan artikel ilmiah ini pernah mengikuti 3 kali pelatihan, yang 2 kali diselenggarakan dari Radar Semarang dan satunya lagi diselenggarakan oleh Tabloid Edukator. Itu sih mungkin kegiatan yang berbau-bau literasi ya. Oke, luar biasa ya, Bu Rina ini termasuk guru yang aktif kan ya dalam belajar untuk peningkatan literasi bagi diri Bu Rina sendiri. Pertanyaan kedua dari saya Bu, karya nyata apa yang sudah Ibu hasilkan sebagai wujud peningkatan literasi? Monggo. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi karena banyak mengikuti pelatihan ya, enggak banyak sih ya, tapi beberapa kali pelatihan itu akhirnya kan otomatis digiring kita untuk menciptakan sebuah karya. Karena ikutnya artikel, jadi saya sudah sampai detik ini
sudah menghasilkan 7 artikelnya artikel ilmiah, 5 terbit di artikel Radar Semarang, di surat kabar Radar Semarang, dan yang 2 diterbitkan di tabloid Edukator. Kemudian masih proses, bismillah, karena dari pelatihan itu ternyata muncul kecintaan saya ini untuk mengikuti, untuk terjun ke dalam kegiatan literasi, meskipun masih amatiran ya, tetapi sudah ada rasa cinta untuk terus mungkin berada di jalur yang benar nih di dalam kegiatan literasi, yaitu mulai mencoba menulis, kalau kemarin artikel ya, kalau ini menulis puisi. Jadi sampai sekarang saya sudah mengumpulkan 28 judul puisi yang nanti rencananya akan mengumpulkan sebanyak 40 judul yang bisa nanti kita terbitkan menjadi satu buah buku puisi karya Rinda Dia Sukesi. Mungkin itu ya, Bu untuk jawabannya. Semoga untuk target penulisan buku puisinya kami tunggu, dan semoga menjadi motivasi bagi rekan-rekan sejawat di SMP Negeri 5 Batang untuk mau terjun dalam berliterasi mulai juga. Mencoba. Iya. Dan yang lainnya juga akan termotivasi. Nanti kalau karya Bu Rina sudah terbit, kita tunggu nanti ya pemirsa ya. Terbitnya karya Bu Rina, nanti kita bisa di podcast selanjutnya untuk mengulas tentang kumpulan puisi karya Ibu Rina Diah ini. Bu Rina, terima kasih waktunya. Sama-sama. Mari kita sapa pemirsa dengan salam literasi. Salam literasi dari SMP Negeri 5 Batang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh nggak berarti Bu? Boleh. Permisi ya. Gimana nih anak-anak, lagi pada ngapain? Baca buku. Baca buku, Masya Allah. Sehat semuanya anak-anak? Sehat. Berarti lagi di podcast SMP Negeri 5 Batang dalam acara Ngobras ya, ngobrol santai dalam tema mengulik literasi dan numerasi. Nah, berarti kedua nih kalian lagi pada baca di pojok literasi aja ya? Iya. Oke, pengen nanya-nanya, boleh nggak sih? Boleh. Boleh ya? Boleh. Pertanyaan pertama, kalian seneng nggak sih dengan adanya pojok literasi yang ada di kelas kalian ini? Senang. Seneng ya? Oke. Kenapa Mas Zaid kok seneng? Karena bisa membaca banyak buku. Membaca banyak buku. Ya, saya lihat di sini juga banyak banget ya, ada tentang motivasi, ada tentang agama, tentang pengetahuan alam ya, luar biasa. Kemudian untuk apa lagi sih? Senang karena dapat menambah pengetahuan, luar biasa. Kemudian ada lagi, ya gimana Mbak Alini? Daripada harus bisa-bisakan di kantin atau di lokasi sekolah, mending baca buku di sini, luar biasa. Tapi tetap bawa bekal kan ya teman? Oke. Kemudian anak-anak, pertanyaan kedua dari Bu Ranti, kira-kira manfaat apa sih yang bisa kalian peroleh dari pojok literasi yang ada di kelas kalian ini? Oke, silakan. Menambah referensi ya, karena banyak sekali buku yang ada ya Pak ya. Kemudian ada lagi, menjadi tahu banyak hal. Kalau kita baca, otomatis pengetahuan kita bertambah, banyak hal yang kita ketahui ya. Kemudian ada lagi, Mbak Kirana, gimana Mbak? Oh, Masya Allah, dia lancar baca karena dulu masih terbata-bata membacanya. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh, dan ternyata pojok literasi ini juga menjadi sarana penumbukan minat baca kita ya, baik terhadap bacaan apapun yang ada ya. Semoga terus bermanfaat dan semoga kalian tetap bersemangat ya dalam kegiatan membaca ini. Baik, kita sapa pemirsa di rumah. Selamat siang, salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari anak-anak.
sekalian nih ngobrol-ngobrol, boleh nggak nih? Boleh ya. Nah, jadi Bu Ranti pengen nanya, ada 2 pertanyaan nanti dari Bu Ranti. Yang pertama, kira-kira kalian senang nggak sih dengan adanya pojok literasi yang ada di kelas kalian ini? Senang nggak nih? Semangat dong, senang ya? Mas Husen, kenapa Mas Husen kok bisa senang? Karena bisa kumpul-kumpul, jadi seru deh. Jadi seru ya, setelah itu diramai gitu ya. Kemudian ada yang mau jawab lagi? Mbak Anggun, kenapa? Senang kumpul karena bisa diskusi bareng-bareng. Senang karena dari kamu membaca, kamu mendiskusikan apa yang kamu baca ya, luar biasa. Rasanya gimana rasanya? Karena banyak buku, jadinya asik gak jenuh. Banyak buku yang mungkin juga seru-seru, kamu baca asik dan gak jenuh, luar biasa sekali. Nah, kemudian pertanyaan kedua dari Bu Ranti, kira-kira manfaat apa sih yang bisa kalian peroleh dari pojok literasi yang ada di kelas kalian ini? Iya, silakan Mbak Ines. Menambah wawasan. Menambah wawasan ya, karena dengan banyaknya buku, kamu mau baca, wawasan atau pengetahuan kamu juga akan bertambah, luar biasa. Berikutnya, Mbak Delta, manfaatnya apa Mbak Delta? Menambah kosakata baru, luar biasa sekali ya, karena banyak hal-hal baru ya yang ditemukan ya, misalnya kaitannya dengan ilmu pengetahuan alam, bahasa-bahasa baru yang belum pernah Mbak Delta temui ya, bisa kita dapatkan dari membaca. Ada lagi nih? Oke, silakan Mbak Kirana. Jadi mengenal nama penulis atau pengarang-pengarang ya, baik buku, ya, iya baik buku fiksi maupun non fiksi. Kalian luar biasa sekali, tetap semangat membaca. Kita berikan salam literasi seperti ini ke teman-teman pemirsa di rumah yuk. Salam literasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Lanjut membaca lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami podcast SMP Negeri 5 Batang Ngobras, ngobrol santai dalam tema mengulik literasi dan numerasi. Baiklah, sekarang kita akan mengunjungi perpustakaan SMP Negeri 5 Batang. Yuk, langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Ana. Pengen mengganggu sebentar ini? Ya boleh. Saya pengen ngobrol sama anak-anak kaitannya dengan mengisi podcast kita tentang tema mengulik literasi dan numerasi. Apakah saya diizinkan Bu? Sangat diizinkan Bu. Oke, terima kasih Bu Ana. Saya langsung ke sana. Silakan Bu. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat semua ini? Sehat. Nah, anak-anak berarti pengen sedikit mengganggu untuk kegiatan podcast kita, podcast di SMP Negeri 5 Batang terkait tema mengulik literasi dan numerasi. Pengen ngobrol-ngobrol sedikit ya tentang kegiatan kalian selama di perpustakaan ini. Nah, anak-anak, apakah kalian terbiasa datang ke perpustakaan ini? Kalau saya sih sering Bu. Sering ya? Luar biasa sekali. Kalau saya kadang-kadang Bu, Kadang-kadang, berarti pas pingin. pas pengen. Oke, ada lagi? Andi, gimana nih kalau kamu? Kalau saya pas istirahat aja Bu. Waktu istirahat ya, kamu meluangkan waktu untuk ke perpustakaan. Ya. Ada lagi? Saya Bu. Mas Nabil gimana? Kalau saya pas disuruh guru buat tugas guru. Pas disuruh Bapak Ibu guru bikin tugas, kamu baru datang. Oke, luar biasa sekali ya dengan banyaknya kegiatan kalian di sekolah, kalian masih sempat untuk berkunjung ke perpustakaan ini. Pertanyaan berikutnya dari Bu Ranti, kira-kira buku apa aja sih yang biasa kalian baca? Kalau saya novel Bu. Novel ya? Oke, judulnya apa yang kamu pernah baca? Laskar Pelangi. Laskar Pelangi, keren, itu udah difilmkan loh ya. Udah nonton filmnya belum? Sudah. Kalau Selanjutnya saya cerpen Bu. cerpen ya? Oke, sudah banyak literasinya berarti ya? Baca cerpennya ya? Ada lagi nggak? Kalau saya ensiklopedia Bu. Ensiklopedia. Wah, banyak pengetahuan-pengetahuan ya Mbak ya di situ ya. Ada lagi? Kalau saya komik Bu. Komik. Kenapa kok milih komik? Soalnya apa sih gambarnya bagus Bu. Seru gitu ya? Seru, petualangan gitu. Oh, petualangan gitu ya. Iya. Detektif Conan pernah baca belum? Pernah. Pernah baca. Bagus ya? Bagus. Oke, ada lagi? Apa Mbak bukunya? Majalah. Kenapa milih majalah? Seru juga ya, di majalah juga banyak pengetahuan juga yang bisa kita peroleh dari buku-buku yang kita baca. Nah, anak-anak, pertanyaan berikutnya dari Bu Ranti, kalian itu lebih suka baca di sini di perpustakaan atau kadang dibawa pulang ke rumah? Kalau novel sih pinjem Bu. Kalau novel kamu pinjam, terus Dilanjutkan dibaca di rumah.
Oh, kenapa soalnya itu? Soalnya ada pinjaman 3 hari. Ada waktu pinjam 3 hari dan novel kan biasanya agak panjang tuh ya. Jadi biar bisa kamu selesaikan di rumah. Pasti selesai kan baca bukunya? Pasti luar biasa sekali. Nah, Mbaknya? Kalau saya suka fokus di sini aja Bu, soalnya sambil ngadem. Suka di sini soalnya sambil ngadem juga ya, karena ada fasilitas AC juga ya Mbak ya di perpustakaan. Nah, berikutnya pertanyaan terakhir dari Bu Rati. Apa sih alasan kalian mengunjungi perpustakaan? Coba. Senang Bu, bukunya komplit. Kamu senang karena bukunya komplit, luar biasa. Ada banyak buku ya, tadi disebutkan ya. Ada majalah, ada buku-buku pelajaran yang menjadi penunjang, kemudian ada novel, ada cerpen, buku puisi, buku tentang pertanian, peternakan juga banyak ya di sini ya. Tentang keterampilan juga ya, benar? Sudah pada baca? Luar biasa. Kemudian apa lagi? Petugasnya ramah Bu. Petugasnya ramah. Wah, ini Bu Ana ya luar biasa sekali. Ramah dalam melayani setiap pengunjung yang datang, dan ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi perpustakaan kita. Berikutnya? Saya Bu. Ya, Soalnya bukunya komplit Bu di sini. bukunya komplit ya. Bahkan kemarin kayaknya tahun ini juga banyak donasi dari siswa langsung ya yang mendonasikan beberapa buku-buku untuk sekolah kita. Luar biasa sekali apresiasi dari kalian sebagai siswa-siswi di SMP Negeri 5 Batang. Nah, anak-anak, mari kita sapa pemirsa di rumah semuanya dengan salam literasi. Salam